Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan diskusi fikih kita untuk kali ini membahas tentang ziarah kubur. Seperti apa hukumnya dan seperti apa ketentuannya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya kita bertawasul dulu pada Rasulullah dan menghadiahkan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini. Ila hadratin Nabiyul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Muhadatan ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa sallallahu alaihi wa silsilatihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa yundabu ziyaratu kuburin li rajulin la li unsa. Ziarah kubur disunahkan bagi kaum laki-laki tetapi tidak disunahkan bagi kaum perempuan. Lawan sunnah berarti makruh. Fatukrahu laha, melainkan makruh hukumnya bagi para perempuan. Lalu gimana kalau ziarahnya ke makam wali misalnya? Waliullah, makam para nabiullah. Naam, betul demikian. Artinya tadi makruh buat perempuan. Yusanulaha ziyaratu qabrin nabiin, tapi ada pengecualian. Kalau ziarahnya itu ke makam para nabi misalkan, maka walaupun perempuan yang ziarah tetap dapat pahala sunnah. Tuh ya. Jadi nggak apa-apa umroh, ziarah ke makam Rasulullah, perempuan-perempuannya diajak juga. Sunnah ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu makam siapa lagi? Qala ba'duhum wa qadza sairul anbiya wal ulama wal auliya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaum wanita disunahkan pula berziarah ke makam nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kan kalau umroh tuh keliling ya. Nah, makam Nabi Nuh misalnya atau Nabi Ibrahim itu boleh. Terus siapa lagi? Wal ulama, juga makam para ulama. Ya. Kemudian wal aulia, juga para makamnya para wali. Apa dasar hukumnya? Hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Mana diantaranya di sini ada 3 hadis yang dipakai dalil pengarang kitab ini. Yang pertama riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku pernah mencegah kamu sekalian menziarahi kubur. Jadi Rasul awal-awal syiar Islam, sebelum umat Islam banyak berkembang, ketika hijrah ke Madinah, masih di Mekah, itu Rasul sempat melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena khawatir bukannya minta sama Allah, malah minta sama kuburan. Imannya belum kuat. Ya. Makanya ayat-ayat di Mekah itu banyak yang memperkuat iman dulu.
Fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku pernah mencegah kamu sekalian menziarahi kubur, maka sekarang berziarahlah kamu ke kuburan itu. Sebab dapat mengingatkan kamu akan hari akhirat. Jadi salah satu hikmah dari ziarah itu adalah kita akan ingat akhirat. Ya kan? Kita ke pemakaman. Itu orang-orang yang ada di kubur itu dulunya kayak kita sekarang. Harian, jalan-jalan, ngopi, ya kan? Ngudud, yang suka ngudud gitu kan. Tapi ketika waktu di dunianya sudah habis, nggak bisa lagi tuh. Iya, jadi alam barzah itu pengingat kita bahwa satu saat kita pun akan pindah alam, menyusul mereka ke alam barzah dan ke alam akhirat. Itu salah satu hikmahnya. Mamin ahadin. Ada lagi redaksi hadis yang kedua. Mamin ahadin yamurru bi qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya. Tiada seorang pun yang melewati kuburan saudaranya yang ia telah mengenalnya sewaktu di dunia. Fayusallimu, lalu ia bersalam alaihi kepada jenazah yang ada dalam kubur tadi, illa arafahu, kecuali jenazah itu akan mengenalnya pula. Tuh. Kita sewaktu hidup punya teman atau punya orang tua, punya guru, gitu kan? Kemudian beliau udah wafat. Nah, kita lewat tuh kuburannya. Kemudian kita memberikan salam. Nah, itu mereka ingat sama kita tuh. Dijawab sama mereka, cuma nggak kedengeran aja sama kita. Kalau kedengeran ngapret kita. Ya. Makanya sunnahnya kalau lewat pemakaman atau sebelum ziarah kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Manzara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jumu'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Manzara, barang siapa yang menziarahi qabra abawaihi, makam kedua orang tuanya, aw ahadihima, atau salah satunya, fi kulli jumu'atin, setiap hari Jumat, marrotan, sekali maksudnya, seminggu sekali setiap hari Jumat, ghafarallahu lahu, tentu Allah mengampuni dosanya, wa kana barron biwalidayhi, dan keadaannya dianggap orang yang baik bagi kedua orang tuanya. Tuh, sunnah juga kita setiap hari Jumat berziarah ke makam orang tua kita. Jauh, makamnya di Jawa Timur. Ya. Gimana? Ya, cukup didoakan dari tempat kita berada. Insya Allah sampai. Barang dunia aja kan, telepon, apalagi email, nyampe. Kalau sinyalnya kuat. Apalagi ini barang gaib. Ya, telepati. Insya Allah ya. Udah banyak riwayat-riwayat dari para ulama kita. Jangan ragu. Kemudian wa yusannu kama nasu alaihi. Nah, yang tadi tuh yang hadis yang tentang ziarah ke orang tua itu riwayat dari Al-Hakim. Nah, ini beda lagi nih. Sunnah wa yusannu kama nasu alaihi ayyaqra'a minal Qur'an. Sebagaimana nas Imam Syafi'i membaca Quran yang mudah atau yang bisa kita baca. Di mana? Di atas kuburan. Kemudian ma tayassara ala qabri fayad'u lahu mustaqbilal qiblati. Lalu berdoa untuk si jenazah agar pahala membaca Quran dan pahala doanya disampaikan kepada si jenazah sambil menghadap arah kiblat. Itu sunnah juga tuh. Kita baca Quran. Jadi kalau lewat kuburan kita bacain Quran dan kita niatkan pahalanya juga untuk
si jenazah yang ada di kubur, ahli kubur. Wassalamun lizairin ala ahlil makbarah umuman summa khususan. Orang yang berziarah kubur disunahkan pula mengucapkan salam untuk ahli kubur secara umum. Kemudian secara khusus kepada orang tua, misalkan siapa yang kita ziarahi di situ. Jadi salamnya pertama umum dulu, yang kedua baru secara khusus. Gimana redaksinya? Fayaqulu assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Maka ketika masuk kuburan ucapkanlah kalimat assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Daro itu ya, ini apa namanya? Kampung, tempat. Ingda awalil makbarah. Di awal kita masuk ke dalam perkuburan atau pemakaman. Wa yaqulu ingda qabri abihi masalan. Kemudian ketika dekat kuburan yang kita ziarahi, misalnya orang tua kita, kalimatnya dirubah lagi. Jadi assalamu alayka ya walidi. Assalamu alayka ya walidi. Artinya selamatan untukmu wahai orang tuaku. Fa'in aradal iktisaru ala ahadihima atabithaniyah li'annahu akhassu bimaqsudihi. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayahku, tadi itu. Jika hendak mempersingkat dari kedua salam itu, bacalah yang kedua, sebab bacaan itu khusus mengenai maksudnya. Jadi kalau nggak mau ribet 2 kali salam, maka pilihlah salam yang kedua. Jadi langsung salam ke kuburan siapa kita ziarahnya, gitu. Tapi bagusnya ya dua-duanya. Tapi kalau misalkan waktunya buru-buru, ya, maka ketika memilih mana yang lebih utama, maka yang kedua itu. Kenapa? Karena itu langsung ke maksud dari tujuan kita kan, ke situ. Jadi yang lain insya Allah dapat juga. Wa dzalika li khabari muslimin annahu sallallahu alaihi wasallam qala Assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallahi bikum lahiqun. Nah, ini yang biasa kepake di masyarakat kita ya. Artinya assalamu semoga keselamatan alaikum dilimpahkan kepada kalian daro qaumin wahai tempat kaum mukminin, wa inna insyaallah dan kami insyaallah bikum lahikun akan menyusul kalian. Kita juga insyaallah akan nyusul, tapi nggak tahu kapan nyusulnya. Kalau ditanya ada yang mau duluan, pasti jawabnya nggak ada. Pengennya belakangan. Gitu. Faidatun, sebuah faedah. Tadi itu ada yang ketinggalan nih. Wal istisna'u litabarruki aw lidafni bitilkal buq'atil aw lil mauti 'alal Islam. Adapun pengecualian dengan lafaz insyaallah wa inna insyaallah di atas tuh untuk memohon berkah kepada Allah Subhanahu wa taala atau memohon agar dikuburkan di tempat itu atau wafat dalam kondisi Islam gitu. Jadi itu juga salah satu harapannya kita mengucapkan insyaallah lahikun itu kita insyaallah mati dalam keadaan muslim, makanya disebutkan insyaallah. Nah, ada lagi nih. Waroda annaman mata yaumal jumu'ati aw lailataha umina min azabil qabri wa fisnatihi. Dalam hadis Nabi yang lain dinyatakan annaman mata itu mati
Barang siapa yang meninggal yaumal jumu'ati pada hari Jum'ah, aw lailataha atau malamnya, malam Jum'ah, umina min azabil qabri, akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur, wa fitnatihi, dan fitnah kubur atau pemeriksaannya. Ini populer hadis ini. Ini hadis apa kalimat ulama ya? Sebelum salam, Pak. Iya. Itu saya sebelum salam Baca ini. ya, Pak. Wa warada aidan, disebutkan juga anna man qara'a qul huwallahu ahad fi maradin mautihi mi'ata marrah lam yuftan fi qabrihi. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 100 kali pada waktu sakitnya, maka tidak akan dapat fitnah kubur. Ya, diperiksa lagi sama malaikat tuh, udah langsung pakai orang. Kemudian wa umina min dogtotin, dan diselamatkan dari himpitan kubur, dogtotil qabri. Wajah sirata ala akufil malaikah, dan akan melewati jembatan di atas telapak tangan malaikat. Oh, yang lain sibuk merangkak gitu kan, lari, ini nebeng malaikat dia. Telapak ya. Ya. Jadi sempetin tuh lagi sakit baca kulhu, ya walaupun nggak dapat 100 kurang 1. Maksudnya ya berarti kan beliau wafat dalam husnul khatimah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis fadhailul amal, hadis-hadis untuk menstimulus kita supaya rajin ibadah gitu. Atau ada lagi yang lain, wa warada aidan man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin arba'ina marratan fi maradihi. Lagi sakit kan jarang orang yang ingat kulhu 100. Apalagi di sini, barang siapa yang waktu sakitnya membaca 40 kali kalimat tadi tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini 40 nih, kalau tadi 100, tinggal pilih aja yang mana. Fi maradihi, dalam kondisi sakitnya, famata, meninggal gitu kan. Fihi u'tiya ajra syahidin, maka akan dihitung, diberi pahala seperti orang yang mati syahid. Kalau sembuh gimana? Wa in bari'a maghfuron lah. Kalau sembuh, maka sembuh dengan mendapat ampunan dari Allah. Jadi kalau meninggal syahid, kalau sembuh dosanya habis. Ya ampun. Ghafarallahu lana wa a'adzana min adzabil qabri wa fitnati. Semoga Allah mengampuni kita juga dan melindungi kita dari siksa kubur dan fitnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan tentang ziarah? Ya. Kenapa kok dia? Makruh. Kan banyak kalau lebaran tuh, tradisi lebaran tuh ke makam semua tuh keluarga, iya, ibu-ibu, anak-anak gitu. Gimana kok? Tadi kan disebutkan di sini untuk perempuan makruh, ya kan? Nah, tapi di sini ada pengecualian. Kalau di situ ada makam ulama, makam para wali Allah. Nah, yang disebut ulama di situ kan bukan cuma ulama-ulama besar, termasuk orang-orang yang pernah ngajarin kita, walaupun cuma abatasa gitu kan. Nah, termasuk kan orang tua kita juga
ngajarin kita hal-hal yang baik gitu. Nah, mudah-mudahan masuk ke kategori ulama tadi. Itu nggak apa-apa yang perempuan juga. Cuman makruh di sini khawatirnya timbulin apa? Fitnah. Apalagi perempuannya mungkin ya tadilah untuk menghindari fitnah, intinya di situ. Untuk menghindari fitnah dari orang-orang yang mungkin julid atau segala macam. Kalau memang aman dia ke situnya dengan mahramnya, ya kan? Dengan keluarganya, suaminya, aman sih. Nih terakhir nih sebelum ditutup nih ada sebuah hikayah, cerita hikmah. Ada seorang laki-laki, dia cerita, aku bermimpi melihat orang-orang yang keluar dari kuburannya. Di mimpi tuh orang pada keluar dari kuburnya. Lalu mereka berkeliaran mencar, kayak nyari sesuatu gitu. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan, bukan kayak orang nyariin sesuatu yang hilang aja gitu lah. Entah apa yang mereka cari. Karenanya aku kaget. Tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki yang duduk saja tidak seperti kawan-kawannya. Jadi dia ngelihat nih satu lagi yang lain sibuk, kayak nyari sesuatu. Dia mah tenang-tenang aja duduk. Ya, nggak kayak orang dikejar-kejar waktu nyari sesuatu gitu. Nah, kemudian aku dekati dia, kata yang mimpi ini, dan aku tanya kepadanya, apakah yang mereka cari? Lalu orang tadi jawab, mereka mencari hadiah kaum muslimin yang masih hidup dari bacaan Quran. Tuh. Jadi kan kita tuh tadi tuh sebelum baca Yasin itu baca hadiatan ila ruhi siapa gitu maksudnya. Kemudian ujungnya kan wa ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Nah, mereka berebut itu tuh. Minal muslimin wal muslimat. Lalu yang orang laki-laki yang yang duduk aja tadi tuh, nah itu orang yang namanya kita sebut secara khusus tadi. Karena beliau mungkin dekat dengan kita semasa hidupnya, kita ingat sama beliau, kita sebutin namanya. Nah, kalau orang ini nggak mesti nyari-nyari lagi, datang sendiri itu paketnya. Gitu. VIP. Nah, mereka mencari hadiah kaum muslimin yang masih hidup dari bacaan Quran, sedekah, zikir, dan lain-lainnya. Makanya kan kita habis sholat tuh apa? Bacain istighfar kan buat semuanya tuh. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Gitu kan? Itu kan sapu jagat tuh. Semua muslim kena dapat hadiah itu tuh. Mau yang taat, mau yang ahli maksiat, semua dapat tuh. Tapi ketika kita khususkan pada seseorang, maka dia dapat VIP. Kataku, mengapa kamu tidak mencari seperti kawan-kawanmu? Nah, jawab si orang tadi, aku cukup dengan hadiah bacaan Quran anakku setiap hari. Makanya penting kita mendidik anak supaya rajin tadarus. Kemudian kan dia ngasih tahu tuh, anakku seorang pedagang roti di pasar, disebutin nama pasarnya apa gitu. Karena itu kemudian si laki-laki ini terbangun dan kaget dan masih keingetan tuh mimpi tadi itu. Biasanya kan mimpi itu kan ada yang langsung lupa, ada yang masih keingetan kan. Nah, termasuk mimpi ini masih terngiang-ngiang di kepala si laki-laki tadi itu. Kemudian dia mau buktiin bener gak anak si bapak tadi tuh beneran jualan roti di pasar itu. Aku terbangun serta merasa kaget, lalu keesokan harinya aku pergi ke pasar yang ditunjukkan untuk mencari tukang roti di pasar itu. Ketika aku temukan, bener dia lagi tadarus, lagi baca Quran, rajin sambil nungguin pedagang, sambil nungguin pembeli, dia baca Quran.
Lalu aku menanyai si orang tadi tuh yang lagi baca Quran, tukang roti tadi. Sedang membaca apa saudara? Jawabnya sedang membaca Quran, hadiah untuk bapakku. Beberapa bulan kemudian aku bermimpi lagi. Nyambung mimpinya. Melihat kejadian seperti tempo hari. Tiba-tiba kelihatan orang tua anak itu ikut mencari hadiah seperti kawan-kawannya. Ternyata anaknya telah wafat. Jadi si bapak tadi di mimpi pertama dia standby nungguin paket VIP. Ternyata ikutan sekarang di mimpi yang kedua, entah berapa bulan atau berapa tahun kemudian, ikutan nyari. Pas dicek sama dia, si tukang rotinya udah wafat juga. Gitu. Kemungkinan mungkin anak si tukang rotinya nggak nerusin kebiasaan tadarusnya itu. Nah, jadi kita tadarus sehari-hari juga boleh gitu. Kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, guru-guru kita. Insya Allah sampai ke mereka. Gitu. Ya walaupun sehari cuma 10 ayat. Yang banyak-banyak lah. Yang penting rutin. Allah lebih suka ibadah yang sedikit tapi rutin daripada ibadah yang banyak tapi cuma angot-angotan sekali-kali. Hanya kita ngaji dikit-dikit aja, yang penting rutin. Cukup? Aduh, udah kesirep mie ini. Bukan, emang kekenyangan aja, emang ngantuk ya. Kebetulan ini udah pindah bab lagi nih. Berikutnya insya Allah kita bahas tentang bab zakat. Nah, dari pengertiannya sampai ke ketentuan-ketentuannya. Babu zakah summa qol wallahu alam bisawab. Demikian untuk diskusi fikih kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mumpung masih diberi umur sehat, mari kita gunakan untuk tadarus, menghadiahkan ke orang tua kita. Bila ada kesenggangan waktu ziarah makam-makam orang yang biasa dalam hidup kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.